Pada tahu nggak sih bagaimana sejarah Palang Merah Indonesia dan seberapa penting PMI untuk negara yang baru merdeka ini? Terbentuknya Palang Merah Indonesia dimulai dengan situasi dan kondisi yang sulit seperti terjadinya peperangan dan juga bencana alam. Nah, untuk segera menanggulangi aspek-aspek kemanusiaan dalam perjuangan membela kemerdekaan, khususnya para korban pertempuran, dibentuklah Palang Merah Indonesia atau yang kita kenal dengan PMI. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia itu sudah sejak 1932. Kegiatan ini dipelopori oleh Dr. Senduk dan Dr. Bahadur Johan dengan adanya dukungan luas oleh semua kalangan, terutama di kalangan pelajar Indonesia. Dari situ mereka terus berusaha keras semaksimal mungkin untuk membawa rancangan tersebut dalam sidang konferensi Nerkai tahun 1940, walau akhirnya ditolak. Nah, bagaimana pula rancangan pembentukan PMI masa kependudukan Jepang? Mereka kembali mencoba untuk membentuk yang namanya Badan Palang Merah Nasional. Namun apa? Usahanya juga tetap ditolak. Kemudian setelah Indonesia merdeka, usaha-usaha untuk membentuk PMI dimulai juga di tanggal 3 September 1945. Berarti memang sudah Indonesia merdeka. Pada waktu itu, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan yaitu Dr. Buntaran Martoatmojo yang selanjutnya menunjuk 5 orang di bawah pimpinan Profesor Dr. R. Muchtar untuk membentuk yang namanya PMI. Nah, sebagai hasilnya, pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah pengurus besar Pleno PMI yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sebagai ketua pengurus besar harian ditunjuk Dr. Buntaran Martoatmojo. Ini artinya PMI dibentuk tepat setelah 1 bulan Indonesia merdeka. Nah, seberapa besar jasa PMI untuk negara yang baru merdeka ini? Tidak terkira besarnya jasa Palang Merah Indonesia di dalam masa perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu sendiri, setelah Indonesia merdeka pun kita belum betul-betul yang namanya merdeka. Masih banyak penjajah yang berusaha datang lagi dan merebut kembali Indonesia. Dan banyak juga pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia seperti pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan juga banyak pertempuran-pertempuran yang lainnya. Pertempuran-pertempuran melawan musuh yang persenjataannya jauh lebih kuat dan modern, dan itu mengakibatkan banyaknya korban yang jatuh. Nah, berkat Palang Merah Indonesia inilah banyak korban yang dapat diselamatkan dan sebagian dari mereka dapat kembali ke medan pertempuran. Juga rakyat yang menjadi korban pertempuran dan serangan-serangan membabi buta dari tentara Jepang, Inggris dan Belanda telah sedikit dikurangi penderitaannya berkat pertolongan para anggota Palang Merah Indonesia. Nah, di sini aja kita tahu kalau PMI itu sangat penting untuk Indonesia di dalam usahanya untuk memperoleh obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya, serta untuk memperoleh simpati dunia pada umumnya. Nah, Palang Merah Indonesia ini juga mengadakan hubungan dengan maksud memperoleh bantuan dari Palang Merah Internasional dan Palang Merah di beberapa negara. Nah, apakah ada hasilnya? Apakah Palang Merah Internasional itu juga melirik Palang Merah Indonesia? Nah, pastinya ada. PMI mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Komite Palang Merah Internasional tepatnya pada 15 Juni 1950 dan menjadi anggota Palang Merah Internasional. Nah, begitulah sejarah singkat peranan PMI untuk Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, semoga video ini bermanfaat untuk kamu semua. Bye-bye.